Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta rekan pendidik se-Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Pengimbasan Pendidikan Inklusif. Sebelumnya, izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya adalah Maria Ulfa. Saya adalah guru di SD Negeri Keraton 3, Kota Tegal. Saya merupakan peserta Diklat Pendidikan Inklusif yang telah diselenggarakan oleh Kemdikbud RI, di mana saya adalah peserta di angkatan 6, dan saya merasa sangat tertarik dengan pelatihan ini. Maka dari itu saya melakukan pengimbasan pendidikan inklusif. Sebenarnya apa sih pendidikan inklusif itu? Jadi Bapak dan Ibu, bimbingan teknis dan pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif ini merupakan sebuah program pembelajaran yang telah dirancang untuk membantu dan meningkatkan serta memberikan pengalaman langsung kepada guru maupun pendidik untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen, menyusun planning matrix, dan membuat program pembelajaran individual atau yang kita sebut sebagai PPI. Untuk apa sih program seri pendidikan inklusif ini? Pendidikan seri pendidikan inklusif dirancang untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep pendidikan inklusif dan sistem layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus atau yang kita sebut dengan PDBK. Nah, siapa saja yang dapat mengikuti program pelatihan pendidikan inklusif ini? Yang dapat mengikuti pendidikan inklusif ini adalah yang pertama, semua pengawas, KS, dan guru jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK. Yang kedua, semua KS dan guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang ketiga, peserta dari PKBM. Dan yang keempat, tentunya memiliki akun SIM PKB. Mengapa guru harus mengikuti program pendidikan inklusif? Menurut saya ada 3 alasannya. Yang pertama adalah karena program pelatihan ini sangat fleksibel. Kenapa disebut fleksibel? Karena waktu pelatihan bisa kita atur sendiri. Kita bisa mengerjakannya saat pagi, siang, sore, ataupun malam, disesuaikan dengan kegiatan kita masing-masing. Karena program pendidikan inklusif ini diselenggarakan dengan sistem sinkron dan asinkron. Kemudian yang kedua, lebih mudah dipelajari. Kenapa lebih mudah dipelajari? Karena materinya sangat dikemas bagus, berjenjang, dan kemasannya menarik saja. Kemudian ada beberapa kuis yang harus kita selesaikan dan itu menyenangkan. Kemudian lebih kolaboratif. Kenapa disebut kolaboratif? Karena mengikuti pelatihan ini kita dituntut untuk berkomunikasi dengan guru dan pendidik se-Indonesia, ya, baik via grup Telegram maupun dengan akun sosmed kita, begitu. Bapak dan Ibu, tahapan kegiatan pelatihan pendidikan inklusif ini ada 4 bagian. Tahap yang pertama adalah bimbingan teknis. Di bimbingan teknis ini sebelumnya Bapak Ibu akan ada pratesnya, ya Bapak Ibu, ada asesmen sebelum kegiatannya. Nah, di asesmen tersebut mengukur kemampuan Bapak dan Ibu, mengukur pengetahuan Bapak Ibu sebelum mengikuti pendidikan inklusif ini. Kemudian Bapak Ibu akan disajikan materi-materi konsep dasarnya dan post-testnya. Selanjutnya Bapak Ibu di tahap 2 akan melakukan pelatihan. Nah, di pelatihan ini cenderung Bapak Ibu akan mengerjakan latihan mengidentifikasi siswa, kemudian menyusun planning matrix, kemudian menyusun PPI dan sebagainya. Di sini lebih banyak ke praktik-praktiknya. Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan bimbingan teknis dan pelatihan, Bapak Ibu akan ke microlearning, ya. Di microlearning ini ada 17 materi, 17 bab materi yang isinya ada materinya dikemas sangat bagus, tampilannya sangat menarik, dan ada kuis-kuis yang sangat menyenangkan yang bisa dijadikan referensi kita sebagai guru untuk
anak-anak PDBK, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian saat micro learningnya sudah selesai, Bapak Ibu harus melakukan ke tahap yang keempat, yaitu pengimbasan. Di kegiatan pengimbasan ini Bapak dan Ibu membuat rekaman video pengimbasan Bapak dan Ibu, kemudian mengunggah URL-nya mengunggah video ke YouTube, kemudian menyalin link dari video tersebut ke akun belajar Kemdikbud, begitu kira-kira. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail. Bapak dan Ibu, pada tahap 1 bimbingan teknis, Bapak dan Ibu akan mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, kemudian konsep dasar pendidikan inklusif dan sistem layanan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Ketika Bapak dan Ibu sudah tuntas di BIMTEK ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis dengan jam 32 CP. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di tahap 2 ini, di tahap 2 atau pelatihan ini, Bapak dan Ibu akan lebih banyak praktiknya, yaitu praktik atau latihan untuk melaksanakan identifikasi, untuk melakukan asesmen, untuk menyusun planning matrix, kemudian membuat program pembelajaran individual untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP pelatihan ini apabila Bapak dan Ibu sudah menuntaskan micro learning dan melakukan pengimbasan. Tahap ketiga merupakan micro learning. Di tahap ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tahap ini terdapat berbagai materi pelengkap atau penunjang berupa berbagai kegiatan yang akan memantapkan pengetahuan kita sebagai guru tentang pendidikan inklusif. Di tahap micro learning ini, materi juga kuis yang dikemas sangat bagus dan ada beberapa link yang terkait dengan pendidikan inklusif, terkait dengan peserta didik berkebutuhan khusus yang bisa Bapak Ibu akses di lain waktu. Di tahap 4 pengimbasan ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjadi perubahan pendidikan, ya, menjadi bagian dari perubahan pendidikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengajak rekan-rekan guru, kemudian mendampingi rekan-rekan guru yang mengikuti program guru, terutama program guru belajar seri pendidikan inklusif ini. Kemudian Bapak dan Ibu harus mendokumentasikan kegiatan pengimbasan tersebut, kemudian mengunggah videonya ke YouTube, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengcopy link URL videonya sebagai prasyarat mendapatkan piagam penghargaan dari Kemdikbud. Ada 4 manfaat mengikuti program ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Setiap pengalaman belajar tentu seru ya Bapak Ibu ya, karena tanpa belajar kita tidak akan bisa mengupgrade diri, tidak akan bisa mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap pendidikan inklusif kita jadi lebih baik. Yang sebelumnya pendidikan inklusif itu hanya di SLB, yang sekarang kita tahu bahwa pendidikan inklusif ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah reguler. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dapat memperoleh sertifikat 32 JP untuk kenaikan angka kredit kita ya Bapak Ibu, ini sangat membantu. Dan yang keempat adalah memperoleh piagam penghargaan setelah melaksanakan kegiatan pengimbasan. Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti program pendidikan inklusif ini. Bagaimana caranya? Mari kita simak dengan baik. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuka laman browser atau bisa Google, bisa Peramban dan lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kemudian ke alamat yaitu ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah masuk, Bapak Ibu akan disajikan ke berandanya ya. Kemudian di pojok kanan atas akan ada tulisan masuk atau login, dan di situ Bapak klik, kemudian Bapak di situ masuk ke SIM Learning Ayo Belajar Bapak dan Ibu.
Di situ Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password sesuai dengan yang dimiliki Bapak dan Ibu. Jika sudah masuk, Bapak Ibu pilih pendidikan inklusif. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar dan ikuti. Setelah Bapak Ibu dan masuk, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan ini dengan baik, sehingga hasilnya akan maksimal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif ini, selamat menempuh pelatihan dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.